Tapi justru sebaik-baiknya orang tua adalah yang bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kedepannya aku harap semoga ibu sama bapak mau cerita. Terima kasih. Deket nggak kamu dengan orang tua? Orang tua tenanan itu orang tua anggur. Oh, tak kira anggur. Deket nggak dengan orang tua? Banget. Dekat tapi nggak semua. Deket, ibu deket. Deket sih mas, soalnya hanya ibu. Deket banget sama ibu terutama. Terus terang kalau saya sendiri bukan tipikal orang yang terlalu dekat dengan orang tua ya. Deket sama ibu sih sebenarnya. Kalau deket sih nggak begitu mas. Dekat nggak dengan orang tua? Tidak. Karena aku relatif sih, mungkin soalnya menurutku banyak segi seumuranku mengalami hal yang sama kayak aku. Pendidikan, kan orang tua nggak ada pendidikannya ya, jadi orang tua. Zaman dulu, menurutku kita tuh taunya cuman ada keputusan kalau setelah lulus sekolah, nikah, punya anak. Kita nggak tahu kita punya option lainnya. Ketika kita nggak tahu punya option lainnya, mereka nggak belajar dulu. Jadi kalau aku deket sama siapapun, terus melakukan hal apapun, aku cerita. Nek ibu cerita. Nek untuk saat ini di usia sekarang ki kayaknya yang pagi kerja, pulang wis bengi tidur. Terus pagi kadang digugah li kerja ora. Kerja mangkat jam piro wis digawe sarapan wis mangkat baru bali bengi wis. Emang ngono kuwi Mas. Ya karena saya sendiri dari umur 16 tahunan, 17 tahun itu sudah nggak hidup sama orang tua saya gitu. Merantau? Ya, saya dari umur 16 tahun itu karena orang tua saya kerja di luar kota, saya ikut sama nenek saya. Aku bukan tipe orang, mungkin karena cara didiknya dari kecil ya mas. Nggak kayak yang apa-apa harus cerita, jadi nggak terlalu dekat, cuma ya udah sebatas kalau mau cerita ya cerita, kalau enggak, tapi enggak yang sedekat itu. Untuk menjadi belajar yang paling pertama mengenal diri sendiri toh, terus belajar ternyata aku komunikasi sama orang lain tuh gini. Karena menurutku jadi orang tua tuh bukan permasalahan seberapa pintar kamu menyiapkan gizi untuk anakmu, tapi justru sebaik-baiknya orang tua adalah yang bisa berkomunikasi dengan anaknya. Jadi menurutku dulu orang tuaku dan mungkin beberapa orang yang mengalami, orang tua kita tuh nggak sempet mengenal dirinya sendiri, jadi dia nggak tahu caranya komunikasi sama orang lain. Boleh nggak ceritain tentang orang tuamu? Tentang orang tuaku ya, bapakku adalah orang yang nggak pernah bicara sedikit pun di rumah, sedikit pun, bahkan tentang dirinya sendiri. Maksudnya bicara cerita aku baru apa ngono-ngono. Bapakku berangkat kerja, udah pulang kerja, minum kopi, udah tidur. Ceritain dikit dong tentang orang tuamu. Orang tua saya itu adalah dua orang yang karakternya itu sangat berbeda. Kalau ibu saya itu karakter yang sangat religius, sedangkan bapak saya itu adalah karakter orang yang disiplin tinggi gitu. Maksudnya ya contoh kasus seperti gini. Kalau ibu saya itu masalah bangun pagi, yang penting gue sholat, pergi gue meh turunnya rapopo. Kalau bapak saya, gue meh sholat meh ora sak karepmu, yang penting gue tangi esuk, seperti itu. Oh iya paham. Berarti nek ibumu ora disiplin apa-apa yang penting sholat. Nek bapakmu disiplin, masalah yang penting tangi esuk. Aku lahir dari bapak yang jarang ngomong, bapak yang nggak pernah menunjukkan rasa sayangnya sama anaknya, apalagi sama perempuan. Cara mencintai bapakku tuh nggak, mungkin ada beberapa bapak yang kayak bisa ngerangkul anaknya, ngajakin jalan, bapakku enggak.
Aku hampir sampai lulus SMK menganggap bapakku tuh benci sama aku karena bapakku tuh jarang banget ngomong sama aku. Sekalinya ngomong nyakitin. Dan aku lahir dari ibu yang seperti temanku. Apapun aku ceritain, dari pacar atau kehidupan dan lain-lain. Sampai ibuku tuh pernah pesen waktu aku pertama kali punya pacar, bilang, kan kowe reti tondo, cah wedok ki sing dijogo opo. Makanya sampai sekarang aku mencoba untuk tetap menjaga itu karena aku udah dipesen. Dan Ceritain dong tentang orang tuamu. Orang tuaku, tapi ibu ya, khusus ibu ya. Maksudnya nek bapak kan enggak terlalu tahu masih bapak. Nah ibu ini, aku apapun ini cerita sama ibu. Tapi ibu ki seakan-akan tidak peduli, seakan-akan tidak peduli. Nah ternyata ibu tuh menangkap semua omonganku diceritakan ke temennya. Nah aku tahu gara-gara temennya bilang sama aku, ibu tuh cerita gini. Oh aku mikir, oh tak kira itu ibuku cuek sama aku. Ternyata ibuku tuh mendengarkan, terus cerita sama temennya, ini loh anakku gini deket sama ini pacarnya gini. Ternyata kayak gitu. Walaupun pertama menurutku ibuku tuh cuek, sebenarnya enggak. Setelah itu aku tahu ibu ternyata perhatian. Aku nggak tahu kalau misalnya sama ibuku gimana, tapi karena maksudnya rumahku kan deket kan ya, maksudnya kamarku sama kamarnya orang tua aku deket, jadi ya mesti aku krungu lah. Tapi aku nggak pernah kayak denger deep conversation tentang misalnya bapakku nyambati ketemu customer ini. By the way, bapakku driver taksi online, tapi nggak pernah kayak sedetik pun kayak ngomong aku baru ketemu customer ini kayak gitu. Nggak pernah sama sekali nggak pernah. sampai sekarang aku dewasa, aku tersadar ternyata semua bapak tuh memang nggak bisa menunjukkan rasa cintanya. Semua bapak punya cara masing-masing. Jadi aku sempat merasa bersalah waktu menganggap bapak aku tuh benci sama aku, sampai aku benar-benar menyampaikan, bapak ki sengit poro aku, bapak kira pengen pohon dua anak kayak aku. Itu benar-benar jangan sampai, buat siapapun yang nonton jangan sampai sih kalian benar-benar ngucapin kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Soalnya semua orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Jadi aku sangat bangga lahir dari kedua orang tuaku yang mereka merawatku dengan kesederhanaan dan sampai sekarang masih mau merawat aku. Soal orang tua, aku jarang, ya walaupun dekat cuman aku jarang orangnya cerita ya. Pasti tak pendem dewe. Aduh kalau misalnya bahas orang tua tuh baiklah. Mungkin aku banyak banget belum ngasih kebaikan, apalagi ngebahagiain tuh pasti kurang-kurang ya. Walaupun udah diusahain, cuman tuh mungkin kayak ngasih kurang. Aku kayaknya belum sanggup deh ngebahagiain orang tua tuh, kayaknya kurang terus belum bisa memenuhi permintaan orang tua aja sih gitu. Dan kebalikannya, ibuku adalah orang yang senang banget bercerita, tapi ibuku pernah mengalami trust issue ke dirinya sendiri, dan aku masuk salah satu korban karena aku pernah ada ibuku pernah ada di momen suicide talks, dan aku ndelok kuwi secara langsung. Aku dan ibuku lagi bisa berkomunikasi pas aku SMA, tapi itu sulit buat aku karena dulu ketika aku melihat kejadian itu aku marah, dan aku masih merasa marah saat aku sampai ya baru beberapa hari ini sih aku ngerasa ya manusia emang bisa melakukan kesalahan. It's okay asal kamu mau memperbaiki kesalahanmu. Ya sih. Terus ini sampai hari ini tuh aku masih dianggap anaknya yang masih kecil, makan disiapin ngono lho. Terus kalau nggak mandi dimarahin, bangun kesiangan dimarahin ngono. Jadi seakan-akan aku tuh masih anaknya yang masih kecil. Itu ibuku.
Bul wis gerang tuwa radong. Orang tua aku tipe orang tua yang open mind ya. Dia ngerti gimana zaman sekarang gitu. Dia bisa bedain gimana dia dulu dididik sama sekarang dia harus mendidik anak itu beda. Dan dia lebih jadi kayak teman aja sih. Enggak ke orang tua sih, lebih ke teman malah sahabat. Karena bisa buat cerita gitu, sharing. Bisa ngasih solusi juga. Begitupun sebaliknya. Ibuku tuh ibu yang nggak pernah marah. Nggak pernah marah lah. Nggak pernah marah. Kalau bapak tegas banget. Ibu tuh penyayang, cuma tuh kadang ngeselin juga. Suka bandingin. Kalau bapak lebih ke yang bisa mengekspresikan sayangnya ke anaknya. Orang tua saya baik gitu, yang bisa saya ceritakan. Yang terutama ibu saya gitu. Orang tua aku dua-duanya alhamdulillah masih lengkap, Mas. Dan keduanya juga ini masih bekerja juga alhamdulillah, masih punya penghasilan sendiri juga. Kalau misalnya ndak berasa ya sithik-sithik tak ewangi maknya tak gawake ayam mentah iki menti jangan nice. Kayak gini Mas. Sedikit membantu lah Mas. Walaupun rada berguna. Ya berguna. Iya sithik. Ada sesuatu yang tak berguna. Rakyat sithik Mas. Kesalahan terbesarmu kepada orang tua itu apa, Pak? Pernah marah sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua saya, terutama ibu. Pernah bikin ibu nangis. Kenapa itu? Pernah bolos sekolah. Kenapa? Iya, ketahuan. Karena ketahuan, jadi ada gimana? Kesalahan terbesarmu kepada orang tua apa? Kayaknya semuanya ngerasain yang rasain tak yang lakuin dia kayaknya. Bohong, nutupin sesuatu. Bohong, itu aja sih kayaknya. Bohong sama nutupin sesuatu, beda ya. Bohong sama nutupin sesuatu beda konteks. Kesalahan terbesarmu pada orang tua apa? Kayaknya aku ya mungkin serba salah terus ya, yuk gawene getak nek misalnya rada di atine. Terus kadang ramanut, kadang yo cuek lah gitu. Kesalahan terbesar ki karena aku iso ngunggah ke haji bapak ibu ki Mas. Padahal cita-cita kan biyen. Ning nyatane dite mengi kanggo terus dadal. Kesalahan terbesarmu kepada orang tua apa? Aku pernah ngatain cerewet. Wis kuwi paling jadi ngopo to wis cerewet. Wis kuwi aku paling ibu kuwi paling jadi aku paling kalau marah apa toh bilang gitu. Tapi paling keras ngopo toh cerewet. Wis wah. Sampai hari ini mau minta maaf pun ya aneh toh. Bu, sorry ya mbiyen aku nek kuwi cerewet kan wagu toh. Tapi aku tetap tak pendem aku. Bahkan terus sampai sekarang jangan sampai aku ngatain ibu apa-apa. Ini paling parah aku nek ibuku ngopo to kowe cerewet. Nah, itu paling parah. Kalau kesalahan terbesarmu kepada orang tua ada enggak? Berbohong. Mayoritas kan ya. Karena kuwi sing bakal diingat terus wis sampai mati. Nek misalnya meng koyo nyolong duit ya berbohong sih. Tapi karo iki koyone yang bakalan aku sesali nek semisale aku ora nakoni bapakku tekan. Tapi aku lagi belajar mencoba sih. Nakoni bapakku. Wis mak apa huru. Kaya ini aku baru misalnya aku ora nakoni kuwi. Itu pernah nganggep bapak benci sama aku. Sampai bertahun-tahun sampai aku nggak pernah ngobrol. Sampai pada akhirnya aku ditunjukkan waktu aku lagi tidur di kamar, terus bapak bilang sama ibuku, piye anaknya sangune kurang rana. Di situ momen yang aku benar-benar kayak ngerasa oh ternyata bapakku tuh peduli sama aku dengan caranya. Itu sih, menganggap bapak benci sama aku. Kesalahan terbesar itu buat saya, kesalahan sama orang tua itu banyak sih Mas. Tapi ya saya sendiri sampai bingung saya harus nyebutin yang mana gitu karena terlalu banyak kesalahan gitu. Siji, kesalahan terbesar saya sama orang tua yang sampai saat ini masih saya ingat itu satu, saya nggak lulus kuliah, dah itu. Oke. Kalau pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu apa? Gak apa-apa kalau pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa kalau misalnya bapak apa ibu tuh
nggak bisa ngasih aku apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak sama ibu itu nggak harus nggak harus nggak harus memenuhi semua keinginannya aku apa adikku, adik Rifki, karena cukup jadi bapak ibu yang mau membagikan ceritanya aja ke aku, udah itu aja yang tak pengenin. Aku nggak pengen lainnya, dan aku bisa kok memenuhi keinginan diriku sendiri. Masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah makan, masalah motor, aku bisa memenuhi diriku sendiri. Cukup ibu sama bapak jaga kesehatan aja, sama mau cerita apa yang dirasain, udah itu aja. Kedepannya aku harap semoga ibu sama bapak mau cerita. Terima kasih. Sorry ya, tahu. Oke. Pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua apa? Bu, maaf, Bu, Pak, maafin Wulan kalau misalnya Wulan ngeyel, Wulan banyak salahnya, terus Wulan mungkin nggak manut atau gimana lah, susah banget, bandel. Terus pokoknya orang tua berarti banget buat aku sayang banget sama ibu sama bapak. Ya, maafkan segala kesalahan saya, maafkan jika saya belum sukses mungkin. Terus saya masih berusaha gitu untuk sukses. Amin, semoga tercapai. Mungkin minta maaf ya, kayak belum jadi yang terbaik aja, kayak masih bebel, orangnya bebel banget. Kalau dikasih tahu, dinasehatin bebel banget. Mungkin udah capek juga ngasih tahu, dan kayak sometimes didiemin gitu loh, kayak ya udahlah terserah, masih kayak sabar aja ngadepin. Pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua? Sehat terus, tetap jadi orang tua yang menyenangkan, orang tua yang open mind, orang tua yang selalu ngerti gimana kondisi anaknya, karena anaknya nggak bisa dipaksain jadi orang lain juga, atau dipaksain jadi apa yang dia mau. Jadi tetap jadi orang tua yang support anaknya atas apa yang dia pilih di jalannya. Ya, mau seperti apapun orang tua saya tetap sayang. Love you. Love you. Mantap. Mantap. Pesan yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu? Ya, kalau pesan sih nggak ada, paling minta maaf sih, minta maaf kayak belum bisa melakukan hal sing, maksudnya belum jadi seorang sing dibanggakan. Kui aku paling minta maaf, kui belum jadi apa ya, maksudnya aku maaf belum bisa jadi sing sesuatu. Aku gini loh, ibu tuh nggak menuntut sesuatu sing berlebihan. Jadi apapun aku karepmu gitu. Cuma kan aku ya sebagai anak, seenggaknya aku iso ngene. Aku penghasilan ngene, ngono lho, seenggaknya. Nyotak kayak ibu tuh des ngono. Ngono lho. Ta kuwi paling ya kuwi minta maaf, kuwi mau belum bisa mencapai itu. Oke. Semoga ibumu lekas punya cucu, amin. Sesuk sama si ameh tak tengi sih. Oke lah. Sehat-sehat, walaupun kematian itu sudah pasti dan sudah tertulis, tapi aku berharap semoga bapak sama ibu sehat terus sampai lihat aku menikah, sampai aku lihat mungkin nggak bisa membalas, sampai kapanpun aku nggak pernah bisa membalas budi,
Tapi aku pengen lihat bapak sama ibu seneng sih suatu saat dengan caraku sendiri. Pesan kayak nih, sorry nggih Pak Bu, nek misale aku ki durung dadi anak sing berbakti, mungkin sesok nek dikandani nyelelek, sok angel, sok mbuh lah tak lunga wis ngono kuwi kayane ya. Ngapunten Pak Bu. Ya ming anane kok ngene iki urung iso nyenengke. Wis ngono kuwi sih Mas. Semoga nanti bisa nyenangkan orang tua. Amin, amin. Dengan Amin. jalanmu sendiri. Siap Mas, amin.